Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan TFL Sunrek Wilayah Barat, khususnya yang berasal dari Provinsi Aceh, Provinsi Riau, kemudian Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten. Untuk wilayah barat ini total peserta ada 51 TFL. Pada siang hari ini yang sudah berpartisipasi ada 48 TFL. Baik Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua. Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Baik Bapak Ibu, marilah pertemuan pada kesempatan kali ini kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi dimulai, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, yang terhormat Bapak Muhammad Ishak Cini, STMT, selaku narasumber. Selamat siang Bapak. Kemudian yang terhormat juga Bapak Koordinator Pelatihan dan yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan TFL Sunrek Wilayah Barat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana tercantum dalam jadwal, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi pengadaan barang dan jasa dan juga adendum, di mana dalam materi ini nanti akan dijelaskan terkait untuk tujuan pengadaan barang dan jasa, kemudian struktur tanggung jawab pengadaan, etika pengadaan, persiapan, jenis pengadaan, kemudian pengadaan dengan metode partisipasi masyarakat, dokumen kontrak, perubahan kontrak dan formulir pengadaan, serta tentang adendum. Tentunya materi ini nanti akan sangat bermanfaat bagi teman-teman TFL dalam menjalankan kegiatannya, dalam menjalankan tugasnya di lapangan mendampingi masyarakat. Baik Bapak Ibu, sebelum narasumber nanti, Bapak Ishak menyampaikan materi, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib mengisi daftar hadir yang disediakan. Ini daftar hadir sudah di-share oleh host. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman TFL untuk dapat mengisi daftar hadir tersebut. Kemudian yang kedua, peserta wajib mengaktifkan video dan menonaktifkan atau memute
audio selama pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak mengganggu narasumber ketika menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga, peserta melakukan rename dengan format nama dan provinsi. Ini kami melihat sudah dilakukan oleh teman-teman, tapi ada beberapa yang belum, mohon untuk di-rename nama dan provinsi dari mana. Kemudian yang keempat, narasumber nanti akan menyampaikan materi, termasuk juga diskusi tanya-jawab selama 2 jam. Kemudian yang kelima, selama narasumber menyampaikan materi, tidak diizinkan ada interupsi dari peserta. Kemudian yang keenam, setelah narasumber menyampaikan materi, maka akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti peserta bisa mengajukan pertanyaan secara langsung ataupun melalui chat. Kemudian apabila waktu memungkinkan, nanti baik itu pertanyaan yang langsung maupun lewat chat akan dibahas satu persatu oleh narasumber. Akan tetapi apabila pertanyaan yang lewat chat karena mungkin banyak begitu, nanti akan disampaikan kemudian. Kemudian yang ke-9, jika peserta harus meninggalkan acara karena ada suatu keperluan, maka peserta mengajukan izin ke moderator lewat chat. Sehingga kami harap teman-teman nanti apabila meninggalkan room bisa ngechat gitu ke kami, mengajukan permohonan izin. Kemudian juga peserta dilarang menggunakan menu chat selain untuk mengajukan pertanyaan dan mengajukan izin. Kemudian yang 11 yaitu peserta dilarang menggunakan satu perangkat untuk beberapa orang. Jadi diharapkan peserta menggunakan satu perangkat, baik itu HP ataupun laptop untuk satu orang satu perangkat. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang tidak kalah penting, host nanti akan men-share lembar evaluasi, di mana lembar evaluasi nanti kami mohon teman-teman TFL untuk mengisi begitu, dan juga lembar evaluasi di sini merupakan absen kedua. Sehingga nanti teman-teman kalau lembar evaluasi ini tidak diisi oleh teman-teman, nanti dianggap tidak hadir seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah peraturan-peraturan pada acara kesempatan pada kali ini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Ishak Cini, STMT, untuk dapat menyampaikan materinya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Sehat ya? Sehat nggak? Kalau sehat, angkat tangan sini, gigi jempol nih. Sehat nggak? Oh, mantap. Itu yang penting, kesehatan ya. Yang lain nomor 2, termasuk pengadaan. Oke, baik ya. Aku izin berdiri ya. Aku izin berdiri, teman-teman. Karena kalau berdiri pun aku segini-gini aja tingginya. Kalau duduk ntar tenggelam malah ya. Ya. Jadi mending berdiri. Dan yang kedua memang kalau laki-laki kan harus berdiri. Kalau nggak berdiri tidur berarti ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, fasilitator Sanimas tahun 2020. Wah, ini tahun yang sangat berbeda. Tahun yang penuh dengan kreativitas, karena seperti arahan Pak Direktur, kita harus tetap bergerak, kita tetap harus bekerja, tapi kita juga harus menjaga kesehatan, kita juga harus tetap mengikuti protokol COVID, karena kebetulan, bukan kebetulan sih, karena kondisi kita dalam negara kita dalam keadaan ada pandemi COVID-19. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan membahas tentang pengadaan di tingkat masyarakat, ya. Nah, pengadaan di tingkat masyarakat. Di tingkat masyarakat, ya. Tadi sudah disampaikan sama moderator, apa-apa yang mau diadakan, apa-apa yang mau dibahas, ya. Apa-apa yang mau dibahas. Terus kenapa ini harus dibahas lagi? Kan udah banyak yang senior di sini ya. Yang pertama ada fasilitator baru, mungkin baru ya. Yang kedua mengingatkan kembali nih yang lama-lama nih. Kadang ada yang pura-pura lupa pengadaan, ya.
udah tahu pura-pura lupa. Nah, itu udah ada yang ketawa, mungkin pura-pura lupa ya. Jadi mengingatkan kembali. Aku nggak ngajari ya. Aku nggak ngajari, aku mengingatkan aja. Terus kita diskusi, ya. Diskusi terkait dengan pengadaan di tingkat masyarakat, ya. Oke, teman-teman. Tadi mau dibahas apa itu pengadaan, bagaimana itu pengadaan, terus kaitannya bagaimana dengan LPJ-nya, bagaimana dengan adendum dan seterusnya, ya. Nah, di tingkat masyarakat apa yang mau diadakan? Nah, kalau di tingkat masyarakat yang diadakan ini material dan tenaga kerja. Jangan dikaitkan yang aneh-aneh. Pengadaan apa gitu. Ada yang mau bahasa Perpres pengadaan kayak lelang, paket gitu. Enggak. Ingat di tingkat masyarakat material dan tenaga kerja. Ya. Oke. Apa itu pengadaan? Nah, bagaimana memperoleh material dan tenaga kerja untuk kegiatan Sanimas reguler. Ya. Nah, bacalah di situ apa tasarannya, apa tujuannya ya. Yang kedua, dari mana diadakan? Nah, ini kan memperoleh ini nih. Memperoleh ini. Dari mana diadakan? Nah, kepada siapa? Kepada penyedia. Kepada penyedia. Yang kedua, perorangan. Nah, gitu. Ya. Penyedia ini bisa toko, nah, bisa juga kelompok, ya. Nah, gitu. Jadi yang mau diadakan ini kepada ini, siapa yang mengadakan? Tim pengadaan. Di mana tim pengadaan itu? Ada di KSM, salah satu seksi, ya. Nah, gitu, ya. Yang kedua, siapa yang mengadakannya? Kenapa mesti masyarakat? Kenapa mesti ini? Kenapa bukan PPK Balai aja gitu ya? Ya. Karena kita ada di sistem pengadaan swakelola tipe 4, ya. Saya membahasnya yang inti-intinya aja. Kenapa? Tadi disampaikan Pak Iqbal Perkasa, materi sudah dikasih. Ya. Ada tulisan, ada video. Udah seminggu lebih tuh, kelewatan kali kawan-kawan kalau nggak pernah baca. Nggak pernah dengar-dengar videonya. Ya. Nah, ini teman-teman Sumatera tambah Banten. Ya. Nah, gitu. Ya. Nah, oke, teman-teman, itu yang kaitannya pengadaan di masyarakat. Ya, karena kita di swakelola. Terus bagaimana Pak kalau yang di masyarakat? Bagaimana pengadaan yang di masyarakat? Nah, pengadaan yang di masyarakat itu yang pertama adalah sederhana. Ini saya harus tekankan ini. Makanya aku tulis, Pak kalau bisa zoom ini. Ya. Supaya mereka ingat-ingat nih. Nah. Sederhana. Kalau bisa sederhana jangan dibikin ribet. Ya, ingat. Sederhana. Ya. Yang kedua adalah berbasis masyarakat. Nah, ini berbasis masyarakat, ya. Konsen aja dulu, konsen sama apa yang saya omongin, ya, karena materi udah dikasih. Kalau ada tampilan di layar kalian mengenai materi-materi itu, kalau nggak jalan nggak apa-apa, ya. Yang jelas, kau dengerin apa yang saya bilang. Yang ketiga, berbasis alam setempat. Yang mana itu alam setempat? Jangan jauh-jauh dari lokasi. Kalau masih ada. Mau adakan material. Oh, ini. Berbasis alam setempat. Di sekitar situ aja dulu.
Kalau di Aceh, ya di Aceh. Kalau di Kabupaten A, di Kabupaten A. Jangan ke Kabupaten B nyari materialnya. Kalau masih ada. Begitu juga tenaga kerjanya. Kalau masih ada di situ, di titik lokasi, jangan cari di luar-luar lokasi. Karena dia berbasis masyarakat. Ya, pengadaan material dan tenaga kerjanya berpotensi alam setempat. Ingat itu. Jangan yang jauh-jauh, ya. Nah, yang keempat adalah pemberdayaan. Nah, pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan material, Pak? Kalau ada masyarakat yang punya material di situ, bisa dijualnya. Ada kelompok masyarakat di situ mau menjualnya, beli. Tidak harus semua di toko, tidak harus semua di penyedia. Makanya tadi kutulis ini bisa penyedia. Nah, ini ku kasih warna merah supaya kalian lihat. Bisa juga perorangan. Nah. Ya, begitu juga tenaga kerja. Kalau masih ada yang mau bekerja di situ, nggak usah cari yang lain-lain. Cari di situ aja. Pak, tapi masyarakat di situ, Pak, biasanya cuma setengah hari. Karena kalau pagi sampai jam 11 dia ke kebun. Jam 1 baru kerja. Sebagian ambil nggak apa-apa, bayar setengah hari. Boleh, Pak. Sepakati bahwa satu hari itu 8 jam. Gajinya 100. Kalau Bapak jam 1 sampai jam 5, 4 jam. Gajinya 50.000. Iya. Iya. Tapi Pak, semuanya mau begitu. Nah, kalau semuanya mau begitu kacau kan? Nah, boleh nggak misalnya sebagian dari luar, sebagian dari situ? Boleh. Utamanya gini. Ini Sanimas ada bangunan. Ada IPAL, ada manhole, ada pipa, ada glistrap, ada bak kontrol. Ya. Pak, tidak ada tukang di sini yang pintar, Pak. Sementara di juknis tertulis ini harus memenuhi standar. Nah, gitu. Kenapa? Ini yang ada lambang PU-nya. Nah, ini lambang PU nih. Ya. Tadi kata Pak Direktur, Bapak adalah wakil Kementerian PUPR. Jadi kalau teman-teman di sana membuat bangunan yang tidak sesuai standar, wah itu bahaya karena membawa nama PUPR. Tapi kan dikerja masyarakat, Pak. Ya kan kau yang ngajari. Tapi kan waktunya singkat, Pak. Oke, kalau begitu ambil sebagian tukang ahli dari luar. Sebagian. Boleh? Boleh. Ya? Paham? Udah, paham sampai situ kan? Nah, pokoknya paham lah. Karena kalian tak bisa bicara. Di-mute semua. Pokoknya kalau paham, oke aja gini ya. Paham, Pak. Nah, kalau paham kita lanjutkan. Ya? Oke. Ah. Gitu. Ini live juga ya. Nanti setelah acara ini kalau kalian lupa-lupa, lihat lagi YouTube-nya, dengar-dengar lagi. Oh, Pak Ishak bilang gini. Nah, ya. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, apa sih tujuannya? Nah, apa tujuannya? Nah, yang pertama adalah mendapatkan material dan tenaga kerja yang sesuai. Nah, dapat material dan tenaga kerja yang sesuai. Nah, sesuai yang kita inginkan ya. Nah, di sini ada tuh. Nah, nantilah kau lihat ya. Apa tujuannya dan seterusnya ada semua di situ tuh. Sudah kalian baca kan? Nah, itu ya. Yang sesuai. Kemudian yang kedua, tadi kata Pak Direktur, ini adalah satu kegiatan yang dirancang oleh Presiden untuk tahun ini oleh pemerintah sebagai upaya menggerakkan perekonomian di tingkat bawah akibat dampak COVID-19. Setidaknya ada. Ya, alangkah bagusnya kalau teman-teman bisa mendata ada berapa orang yang terdampak COVID. Misalnya dirumahkan. Bukan berarti dia positif. Enggak. Jangan salah paham lagi. Ya. Nah. Gimana Pak Bebi? Enak coklatnya? Pak Bebi Alfiandi. Minum-minum lah. Ya.
Tapi jangan dekat kali sama kamera, nanti nggak kelihatan kamera aja ya. Kalau ada yang minum aja, tapi santai ya. Santai serius ya. Ya, yang kedua tadi itu ekonomi ya, menggerakkan perekonomian di tingkat masyarakat. Ya. Yang ketiga adalah ini apa namanya? TKDN ya, produksi dalam negeri. Barang-barang dalam negeri. Ini biasanya kenapa ini Pak dibahas? Sudah pastilah ada beberapa daerah yang saya harus sampaikan ini karena berkaitan dengan misalnya dia daerah perbatasan, daerah apa semua. Kalau masih memungkinkan pakai dalam negeri ya. Saya pernah tugas di Kalimantan Utara tuh. Pak, lebih bagus beli di Malaysia Pak daripada beli di ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Naik speed 3 kali, kalau Malaysia tinggal nyebrang sebelah jalan. Nah itu di Sebatik ya misalnya. Nanti besok aku bahas itu di kelas timur. Ya, harus aku sampaikan itu ya. Oke. Kemudian yang mengadakan adalah KSM di dalam struktur. Struktur tadi saya sudah sampaikan ya. Oke. Apa syaratnya panitia pengadaan? Ya. Nah, ini tadi yang struktur tadi ini ya. Tim pengadaan. Kenapa juga ini harus ada? Disampaikan, jangan sampai banyak yang mantan fasilitator lama. Kalau yang fasilitator lama, tim pengadaannya itu di luar dari struktur. Kalau yang dulu-dulu, ini KSM. Nah, di sini dia, tim pengadaan. Nah, dia independen gini-gini. Enggak, sekarang beda. Sesuai dengan Perpres terbaru dan Perka LKPP nomor 8 tahun 2018, tim pengadaan barang dan jasa berada dalam struktur tim pelaksana swakelola. Ya, cuman karena teman-teman lebih familiar namanya KSM, ya sudah KSM aja. Tapi sebenarnya di Perpres itu tertulis tim pelaksana swakelola. Ya. Nanti kalau ku singkat pula tim pelaksana swakelola, TPS. Pak, ini mau pemilu atau tempat sampah? Ya, udahlah KSM aja ya. Nah, tapi namanya tim pelaksana swakelola, ya. Oke. Apa persyaratannya? Nah, ini. Memiliki integritas. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan tanggung jawab. Minimal 3. Kalau saya sih bukan maksimal 3. Yang jelas dia ganjil. Jangan banyak kali. Tapi Pak, banyak yang mau masuk. Udahlah 5. Ya. Jangan lebih dari ini. Udah kayak LPSC aja dia. Ya. Kan kayak LPC sampai berapa gitu ya. Ini aja udah 7 ya. Terus orang di situ sebaik-baiknya pengguna. Artinya yang mendapat sambungan. Sebaik-baiknya yang mendapat sambungan rumah. Tidak ada, boleh warga sekitar situ. Ya, jangan jauh-jauh kali ya. Orang situlah. Kemudian bukan TFL, bukan aparat desa. Pokoknya masyarakat. Bukan Pasprov. Ya. Jadi TPL jangan ikut-ikut. Dia mengajari, membimbing. Tapi bukan mengintervensi. Jangan. Ya. Pak, apa parameternya ini Pak? Semua yang Bapak sebutkan. Integritas, jujur, dan seterusnya. Udahlah, enggak usah kau yang pikiri. Biar masyarakat yang pilih. Dia tahu kok mana orang jujur di situ. Ya kan? Kecuali kalau kau mengarahkan. Harus ini, harus ini. Enggak. Banyak yang bertanya, Pak, apa parameternya jujur? Apa parameternya berintegritas? Enggak usah. Sampaikan aja, masyarakat tahu. Oh, ini yang jujur. Oh, ini jangan. Ini di program kemarin habis uang. Enggak jelas. Kan gitu ya? Kan yang pilih masyarakat, bukan kita. Jadi, sampaikan aja kriterianya. Dia akan paham yang mana orang yang cocok. Ya? Oke? Dah. Ya? Ini yang mengenai pengadaan. Apa? Kemudian prinsip pengadaan. Nah, itu udah ada tuh, efisien. Ya. Tidak boros-boros. Harusnya dapat harga termurah karena temannya dia pakai harga yang di tengah-tengah. Jangan. Ya. Kemudian efektif. Nah, ini. Efektif. Kemudian transparan. Nah, siapapun boleh lihat. Terbuka. Siapapun boleh tahu, boleh tanya.
masyarakat di situ, ya. Nah, kemudian bersaing. Oh, jangan satu orang aja yang dikasih tahu sembunyi-sembunyi. Dosa ku kasih tahu si anu katanya. Apa? Sampaikan aja. Kalau perlu pasang di kantor desa sana. Sudah cair uang 70% tahap pertama. Nah, untuk satu, pengadaan material sekian rupiah, penanggung jawab jasman. Untuk upah sekian rupiah, penanggung jawab putri. Untuk OP sekian, penanggung jawab Haji Amir. Gitu. Supaya masyarakat lihat, wah udah banyak duitnya, udah cair duitnya kan. Udah mau beli material dan seterusnya. Gitu Pak. Itu bagian dari salah satu ini ya. Kemudian bersaing. Nah, bersaing itu siapa aja boleh. Sesuai persyaratan kita. Kemudian adil dan akuntabel. Akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jangan nanti pas terakhir laporan pertanggungjawaban keuangan untuk pengadaan material dan tenaga kerja banyak yang nota hilang. Ini juga repot. Terpaksa bikin nota aspal. Asli tapi palsu. Asli kenapa? Benar dibelanjakan. Palsunya karena notanya dibikin-bikin. Siapa suruh ku kasih hilang? Ya. Kalau aspal masih mending. Kalau palsu semua tidak diadakan, notanya pun palsu. Wah, itu lebih kacau lagi. Ya. Sudahlah, teman-teman fasilitator, saya ingatkan kembali ya. Teman-teman fasilitator ini adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mulia. Kenapa saya bilang? Kalau persoalan membangun, teman-teman udah oke lah. Gampang lah itu. Tapi diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat, lingkungan masyarakat itu kurang. Orang yang dikasih kesempatan. Di wilayah barat ini hanya 51 orang. Ya, manfaatkan itu. Amal jariah loh itu. Jangan gara-gara pipa satu batang amal jariahnya hilang. Ya. Itu. Gara-gara pasir aja setengah kubi amal jariahnya hilang. Jangan. Udahlah, kan udah ada gajinya. Terus itu sudah yang ngatur. Ya. Oke, teman-teman. Nah, semangat aja, ya. Oke. Ya, sudah etika pengadaan. Ya, prinsip. Sebenarnya bagaimana prosesnya? Saya langsung ke proses ini, kalian baca aja. Saya ceritakan prosesnya ya. Dengarkan ya, ceritanya bagaimana sih ceritanya Pak? Bagaimana memulai? Ya. Oke. Yang pertama, RKM sudah jadi. Tadi kan sudah dapat tuh semua dan seterusnya. Tim pengadaan, tim pelaksana sudah dapat orangnya, integritasnya jujur, apa semua tanggung jawab, sudah tahu potensi alam setempat dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Begitu RKM jadi, nah, tim pengadaan dan tim pelaksana ditambah KSM didampingi fasilitator, lihat RAB. Begitu lihat RAB, rencanakan RPD. RPD berapa kali? 2. Ya, RPD 1 70%. RPD 2 30%. Sudah? Setelah itu cari apa material dan tenaga yang digunakan di sini. Misalnya RPD 1 nih. Udah cair, udah persiapan RPD 1. Pekerjaannya apa di RPD 1? Macam-macam, nggak harus sama. Mungkin di Aceh, Pak, kami jaringannya dulu. Ya. Tapi di Kepri, tak cocok, Pak. Kami ipalnya dulu. Gitu. Yang jelas direncanakan. Apa-apa yang mau dikerjakan di sini. Misalnya galian tanah, beton, pembersihan dan seterusnya. Nah, sekarang cari ini materialnya apa aja. Semen. Pasir misalnya ya, kerikil, besi, pipa kalau ada, terserah sesuai dengan RPD. Ini berapa jumlahnya? Tahu jumlahnya, berapa RP-nya?
otomatis yang RPD 2 pun sudah ketahuan. Ya. Udah. Dapat, Pak. Oke. Tim pengadaan mengidentifikasi material yang ada di sekitar lokasi. Cari. Wah. Pak, ada kami dapat, Pak. Di lokasi, di sekitar lokasi, di ibu kota kecamatan, ada 3 toko. Di sekitar desa, ada 2 toko. Ini baru penyedia, tadi kan bisa perorangan. Pak, ada juga perorangan kami dapat, Pak. Sama kelompok. Biasanya kan ada tuh yang misalnya untuk daerah tertentu ya. Daerah tertentu ada kelompok masyarakat yang menambang pasir. Ya, ada kelompok masyarakat yang karena berkelompok dia pecah-pecah batu. Jadi semacam crusher manual. Ya, ada, jangan bilang nggak ada. Ya, kalian ini se-Indonesia. Pak, di Aceh nggak ada. Ya udah, kalau di Aceh nggak ada, tapi di Banten ada. Atau di mana ada, ya. Gitu. Semua ini potensi. Nah, kemudian ada yang perorangan. Tapi dimanapun kegiatan ini, kalau teman-teman meyakinkan tim pengadaan bahwa perorangan bisa, pasti ada. Minimal apa? Nah, ini yang perorangan biasanya minimal sekali untuk bakesting. Apa itu? Bambu. Iya kan? Iya. Minimal sekali ini untuk bakesting pun dibeli di toko. Gimana sih? Tidak lagi memberdayakan masyarakat. Ini menggerakkan perekonomian di tingkat bawah. Ya. Boleh nggak beli bambu dari masyarakat? Siapa yang larang? Bagaimana caranya, Pak? Sabar, bentar ya. Gitu. Ini dipetakan semua. Terus tim pengadaan rembuk. Pak, ini sudah kami dapat. Gini. Kenapa harus rembuk? Mana tahu tim pengadaan ada lupa. Kita kan manusia. Tempatnya lupa. Tiba-tiba ada usulan. Bos, si Haji Siswandi itu punya semen. Kemarin dia bicara sama aku. Bekas bangun rumahnya ada 10 yang sisa. Mau dijual. Daripada membatu, bisa jadi. Karena di toko 50 dia jual 40.000. Dia juga mau boleh amal jariah. Misalnya. Itu juga perlu usulan. Oke? Sudah dapat. Sudah rembuk. Tawarkan kepada mereka. Ini semua toko-toko yang ada setelah tahu harganya. Yang mana yang paling rendah? Survei harga. Ya, teman-teman survei harga. Tim pengadaan nih, Pak, boleh kan ditemani? Boleh. Kan tugas fasilitator mendampingi dan membantu KSM. Pak, nanti kami dikira gini. Oke, ajari aja. Gitu. Ya, cari harga, kasih survei harga, kemudian dengan catatan ini material yang teman-teman butuhkan dan harganya. Wah, sudah dapat. Nah, sudah dapat beda-beda. Di toko A, karena ada 5 toko, di toko 1 semen yang paling murah, tapi besinya mahal. Di toko B, besinya murah, semennya beda 1.000 dengan toko A. Berarti itu kan dilingkari, ditandai. Oh, toko A. Ya, ingat ya. Jangan sampai lupa. Ini, Pak, susah kali tim pengadaan. Memang susah. Kalau kita mau bikin susah. Ya. Toko A. Yang murah apa? Semen. Toko B. Yang murah besi misalnya. Toko C. Mahal semua. Mahal semua. Ya. Toko D, apa dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, sudah itu kita buatkan ini yang teman-teman hampir selalu lupa. Setelah ini dibuatkan berita acara rembuk penentuan
pengadaan. Maksudnya ini bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa lapangannya, bikinkan berita acara di mana kita mau beli. Ya. Bisa beda-beda toko Pak? Bisa. Berita acara pada hari ini kita telah sepakat dengan KSM Tertib Pengadaan. Pertama, besi kita beli di toko B. Semen kita beli di toko A. Bambu untuk bagesting kita beli di Haji Ramli. Ada sisa semen di ini, kita beli di sini. Bisa. Itu ceritanya. Sudah dapat? Oke. Begitu sudah dapat, kita kembali ke harganya. Ini yang warna merah bagus ini. Ya. Ada 2 tipe pengadaan untuk masyarakat. Kalau 0 sampai 50 juta, ya, 0 sampai 50 juta, pengadaan langsung. Pengadaan langsung dengan, dengan kwitansi strep nota. Ini dibagi 2. Yang pertama, ini bagi 2 ya. Ini bagi 2 supaya bagus gini nih. Ya, supaya cantik kayak itu. Kalau jongkok juga. Kalau 0 sampai 10 juta ini beli di masyarakat boleh. Ya. Ini toko boleh. Artinya berbadan hukum. Perorangan boleh, di berbadan hukum di toko boleh. Tadi yang saya bilang, kalau si Haji Ramli punya semen dimasak, boleh enggak beli sama dia? Boleh. Ingat, ini harga per material yang ini. Mana tadi itu? Yang ini. Jangan kalian gabungkan semua ini. Jangan digabungkan semua ini, sudah pasti lebih dari 50 juta. Ya, jangan digabungkan satu-satu. 0 sampai 10 juta bisa beli di masyarakat atau perorangan, bisa beli di toko. Apa bukti perikatannya? Nota atau kwitansi. Pak, kalau di masyarakat gimana Pak? Tak ada stempelnya. Jempol. Iya kan? Tak kuat itu Pak. Fotokopi KTP-nya. Udah. Aman. Oke? Nah, ini mulai banyak yang stres nih. Waduh. Saya langsung ke toko semua Pak. Itu. Tak mau repot kalian. Padahal ini menggerakkan perekonomian. Dari dulu-dulu Sanimas kayak gini. Dari dulu-dulu juga banyak yang tak melakukannya. Makanya aku pelan-pelan ini. Harus ini ya. Oke? Udah. Bisa beli di mana aja. Ini termasuk yang tadi bambu-bambu itu. Nggak usah kau satukan. Papan, balok-balok, apa semua. Satu tempat. Usah. Kalau ada yang jual bambunya bisa dipakai, beli. Lebih bagus lagi kalau dia mau swadaya. Ambil aja lah. Tak usah beli. Alhamdulillah. Jangan kau paksakan orang untuk tidak beramal jariah. Dia mau nyumbang bambu, kau bilang tidak bisa Pak. Kami harus beli balok-balok. Tak boleh. Marah Tuhan nanti. Ya. Dia mau menyumbang swadaya, tak boleh. Boleh. Ya. Yang kedua, kalau nilainya 10 juta sampai 50. Ini beli di toko. Atau kelompok. Ini harus kelompok ya. Kelompok masyarakat. Kalau misalnya Karang Taruna. Karang Taruna dia punya binaan untuk kasih pecah-pecah kerikil. Bisa beli di kerikil itu boleh. Kelompok ya, bukan perorangan. Karena dia harus punya unit usaha. Ya. Ini. Kalau 0 sampai 50 juta. Langsung aja Pak, langsung aja. Yang terendah. Kalau di bawah 50 juta langsung beli di tempat yang terendah. Pak, semenku 49 juta. Kau beli di toko A. Besiku cuma 30 juta Pak. Beli di toko B. Langsung. Nggak usah pakai mengundang-mengundang. Ya?
Ini kutekankan kali ini. Benar-benar nih. Ya. Ini. Pak, di toko C mahal semua. Nggak usah kau beli. Bukan rezekinya. Ya. Udah? Udah. Yang 0 sampai 50 juta. Nah. Sebenarnya kalau kalian mau jujur, tak ada yang lebih dari 50 juta satu material. Ada Pak, pipa. Itu beda lagi. Ya kan? Kecuali kalau kau bagi dua pembelian pipa, Pak itu memecah paket namanya. Tak ada memecah paket di sini. Ini nggak ada paket. Namanya pengadaan material dan tenaga kerja, bukan pengadaan barang kayak lelang proyek. Mecah paket macam mana? Salah tempat dia. Harusnya kontraktor jadi TFL. Karena masyarakat tidak pernah tahu yang mana memecah paket. TPL yang selalu bilang, Pak ini mau memecah paket. Tak ada tuh memecah paket. Ya. Oke, lanjut. 50 juta sampai 200. Pengadaan langsung SPK. Ini SPK. Macam mana ceritanya SPK itu, Pak? Kalau SPK, yang pertama tim pengadaan cari potensi dulu yang mana yang punya ini barang. Oh, udah ada Pak, ada vendor, ada beberapa toko pipa misalnya. Nah, sudah dapat. Bandingkan harga misalnya, cara perbandingan lihat harga dulu di internet. Oh, gini. Ya. Oke. Kemudian kalau SPK, teman-teman, tadi kan langsung beli tuh. Kalau ini beda. Apa yang teman-teman harus siapkan? Yang pertama, siapkan undangan. Macam mana kau undang kau tak tahu alamatnya? Undang. Apa isinya undangan? Spesifikasi material. Jumlah material. Jadwal pengadaan. Jadwal pengadaan ini mulai dari undangan tanggal berapa hari, pemasukan penawaran tanggal berapa, pembukaan penawaran tanggal berapa, penentuan pemenang tanggal berapa. Sampaikan sama dia supaya tak salah. Nanti kau kasih pula undangan tak ada jadwalnya. Begitu dia kasih masuk penawaran, kau bilang udah tutup. Macam mana? Ya? Makanya ini agak-agak susah. Makanya aku bilang tak usah lah SPK. Kalau tak ada ya. Jangan kau ribet-ribet. Kau kumpulkan material jadi 7, kau bikin SPK. Sudah dikasih mudah, bikin susah dirinya. Karena yakin dan percaya, KSM tak akan mampu bikin ini. Pasti kau di situ. Ya kan? Pak Ishak kau tahu aja. Aku kan pernah TFL juga kayak kalian. Tidak langsung narasumber aku, bos. Ya, makanya ajarkan yang kalian lakukan dan lakukan yang kalian ajarkan. Ya, jadi kalau kau sudah tahu ini, ajarkan. Sudah kau ajarkan, lakukan. Tapi yang baik-baik aja. Yang jelek-jelek jangan kau lakukan. Ya, ini sudah. Ini jadwal, kirim ke mereka. Tunggu pemasukan penawaran. Datang penawaran, rembuk. Nggak usah aku bilang rapat. Karena yang cocok itu rembuk istilahnya ya. Kalau rapat kayak instansi kita. Ini kan masyarakat. Rembuk. Pembukaan penawaran. Ada berapa yang masuk? 3. 3 yang masuk. Kau baca itu ya, ada di situ. Tapi kau dengarkan ini, mudah-mudahan tak salah. Aku juga coba cek. Aku ingat tidak, jangan sampai aku juga lupa ya. Pembukaan penawaran dihadiri masyarakat dan KSM. Minimal perwakilan. Jangan cuma KSM 3 orang. Jangan, undang. Tak datang, bukan urusan kalian. Sudah kalian undang. Sampaikan, datanglah bang. Tengoklah pembukaan penawaran ini kan. Nah ini orang-orang Sumatera udah familiar kali dengan aku ini kan. Macam orang Medan aku. Ya. Buka penawaran. Harga yang pertama, jauh di atas OE.
Jauh di atas HPS-nya kita. Gugur. Yang kedua, nah ini lebih rendah. Tapi ada materialnya satu, tinggi harganya. Nah yang ketiga, masuk semua. Oke, berarti kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan tidak langsung pemenang nih. Cek administrasi, kebenaran usaha. Jadi masukkan juga di undangan ini. Nah, mempunyai izin usaha yang benar. Ya, sesuai persyaratan. Jangan pakai istilah lelang SUJK apa enggak. Jadi ada lampiran, oh usahanya benar, ada jelas, tidak abal-abal. Ya, bukan perusahaan lokal yang membonceng dukungan. Nggak boleh. Oke? Nah, periksa. Oke. Cek, ini yang terendah. Yang terendah ini kita cek harganya. Begitu ada harganya satu material yang di atas atau materialnya di atas HPS, kita bisa negosiasi. Pak, ribet kali. Nah, tak usah aku bikin kalau ribet. Maksudku yang pengadaan 50 juta aja ke bawah. Negosiasi. Misalnya contoh, harganya kita 10.000. Dia nawar 11. Tapi inilah yang paling rendah. Mau langsung menang? Tak boleh. HPSmu 10.000. Negosiasi. Ya. Negosiasi itu ketemu-ketemu, jumpa-jumpa kita. Bos, kok 11 kok bikin? Anu bang, dari sini-sini. Kan bisa begini, caranya bisa begini. Dapatlah itu 9.500. Nah, coba aku hitung, tidak rugi kan? Tidak rugi, ya. Ah, emangnya berapa ya HPS Bapak? Ataupun lu tahu. Ya kan? Jangan kau bocorkan, jangan pula kau kasih tahu. Pak, kami sebenarnya 10.000, dia nawar pas-pas. Ya, oke. Ternyata sepakat. Begitu sudah sepakat, bikin berita acara penetapan pemenang. Udah. Dialah yang menang. Ya kan? Gitu. Materi pengadaan itu singkat-singkat kali sebenarnya. Tidak usah terlalu banyak. Ya. Sudah sampai sini aja. Ini aja. Pak, ada nilainya yang 200 juta ke atas. Ah, bohong. Sanimas reguler kalau ada satu material yang 200 juta ke atas, itu bohong. Kenapa? Kami sudah hitung. Kecuali ku gabung semua material satu kali RAB, mulai pasir, kerikil, apa campur semua dengan pipanya, pasti 200 lebih. Mau kau bikin ini lelang, tender. Begitu nih tender kau pusing sendiri, karena harus LPSC. Ya, nggak ada ya. Tapi tetap ku sampaikan bahwa kalau 200 juta ke atas, namanya tender. Itu harus lewat LPSC tersendiri. Ya, sudah? Nah, gitu. Selesai. Tidak ada beban, tidak ada urusan. Sudah ada barang, kerja. Materi selanjutnya setelah ini MK. Bagaimana caranya mengatur pekerjaan setelah ada barang-barangnya? Ya, nah, sambil menunggu barang-barang datang, kan diadakan tuh satu-satu. Ada bagaimana caranya diatur. Teman-teman jangan lupa yang namanya LPJ. Ingatkan KSM dan tim pengadaan. Ya. LPJ-nya pengadaan barang dan jasa ada 2 model. Nah, karena tadi juga pengadaan ada 2 model ya. Yang pertama, ini supaya bagus-bagus ditengok. Nah, kalau harganya 0 sampai 50 juta, LPJ-nya hanya 4. Yang pertama, berita acara pembentukan tim pengadaan. Ya, sebelum aku lupa, kalau kalian ada pertanyaan, tak mau bicara, tulis di chatting situ. Ini kawan saya di belakang, ada 15 orang, tapi tetap jaga jarak, pakai masker. Nah, dia nanti mencatat tuh. Nah. Siapa tahu nanti kalian mau bertanya, jaringannya putus. Atau redup-redup. Nah, bisa kok kalian tanya tulis, ini Pak, tanya ini Pak, tanya ini Pak. Ah, gitu. Ya, nanti kalau masih ada waktu kita bahas.
Tapi kalau ada waktu lagi, jaringan bagus, kita interaktif langsung. Ya. Nah, ini berita acara pembentukan tim pengadaan. Ini yang di bawah 50 juta. Yang kedua adalah berita acara survei. Survei harga. Yang ketiga, berita acara penentuan. Penentuan tempat beli. Nah, kalau di situ kan tulisannya pemasok, kan tidak mesti, ya. Ya. Nah, yang keempat, faktur. Ya. Bahasa Indonesia ini, kalau bahasa lapangannya itu kalau ada antar-antar barang, kau tanda tangan sudah tiba 10 sak. Ambil yang warna kuning kah, warna apa kah, situ simpan. Itu. Ini 4. Mudah kali. Cuma 4. Ya. Tapi kapan kau SPK? 10 macam dia. Kenapa 10? Karena kau harus tambahi undangan. Sudah 5 kan? Nah, sudah kau tambah undangan, pernyataan kebenaran usaha. Ya. Sudah itu berita acara penentuan pemenang. Sudah itu tidak akan menuntut ganti rugi. Banyak kali. Yang terakhir dia tambahi lagi berita acara sanggup melaksanakan pekerjaan ini. Maksudnya sesuai dengan waktu. Jangan sampai ini kontrak kalian sampai bulan 11. Dia nanti bilang pipa kami datang bulan 1 Pak. Macam mana mau selesai? Nah, aku tanya. Suka yang 4 apa suka yang 10? Pasti suka yang 4. Mudah-mudah kali Pak 4. Kalau 10 Pak banyak kali. 10 macam. Tapi kalau mau tak mau harus 10, ya sudah. Lakukan. Ya. Nah, misalnya pipanya 51 juta. Beda sedikit. Bisa enggak pipa itu Pak tidak sampai dengan 50 juta? Bisa aja. Jangan boros di pipa. Hitung dengan benar. Ini kan 70 kakak. Jangan terlalu banyak pipa 6. Ini juga ada model-model fasilitator. Dipilihnya pipa-pipa yang besar. Ngapain? Hitung. Kan ada udah perhitungannya di perencanaan. Ya. Gitu. Ya. Udah selesai nih. Berita acara. Apalagi di materi ini? Adendum ya. Dikasih tahu pula kita adendum. Ini kewajiban sebenarnya. Ya. Atau perubahan kontrak. Adendum itu kan perubahan. Ya, perubahan kontrak. Kasar kali kalau ku bilang ini kewajiban. Kenapa kewajiban? Tidak ada program pemberdayaan masyarakat yang berupa fisik, tidak ada perubahan di lapangan. Kenapa? Dinamikanya sangat luas dan memang berpotensi untuk berubah. Cuma kenapa tidak ada adendum? Teman-teman tidak mau bikin, malas. Begitu ada perubahan, dicocok-cocokkannya. Makanya kalau masih berjalan pekerjaan, kalau ditanya, mana RKM? Ada Pak. Sudah kau jilid? Belum, masih di laptop. Kenapa tak kau print? Nanti Pak. Nanti kenapa? Setelah kau cocok-cocokkan. Ini mak kerjaan lainnya. Jangan, begitu selesai print, jilid. Boros di duit Pak. Masa boros di duit? Kan ada dana 5% di KSM. Jilid, patenkan, kasih PPK, kasih advisory, pegang fasilitator, atau pasprop. Nah, tak bisa lah mengelak. Begitu ada perubahan tak sesuai RKM yang pertama, bikin adendumnya. Gitu. Ya. Berhubungan dengan uang, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan perubahan volume, berhubungan dengan perubahan pekerjaan, adendum. Apa yang diadendum? Kontrak antara PPK di balai dengan KSM. Menyesuaikanlah yang namanya KM. Ya. Jadi kelihatan, RKM nih. Ini adendum. Oh beda. Berarti ada perubahan, ada dinamika.
Kalau tak ada dinamika lurus-lurus saja, baik kali masyarakat situ ya. Itu. Adendum. Ya, mana materinya adendum tuh? Nah itu, perubahan kontrak. Ya. Nah. Ya. Fasilitator yang bagus bikin perubahan kontrak. Ya. Wajib ini teman-teman, karena kita selalu ditanya, kok nggak ada perubahan di lapangan, Pak? Padahal laporan advisory terjadi keterlambatan pekerjaan karena penolakan di masyarakat, jalur pipa berubah. Jalur pipa berubah. Kenapa belum cair termin 1? Udah Pak, begitu mau penggalian, lahan IPAL berpindah. Kan otomatis itu berubah. Tapi kenapa adendumnya tak ada? Tak tahu Pak. Ya. Ini yang sering kita dapati, aduh. Aku kadang-kadang sedih, kasihan kali fasilitatorku nih. Dapat laporan dari PPK, banyak masalah. Dapat laporan dari advisory, banyak masalah. Dapat laporan dari Pasprov, banyak masalah. Selesai pekerjaan kami cek, tak ada adendumnya. Surat Mi, itu kok terbalik HP-mu? Itu atau laptop? Atau kok tidur? Kenapa terbalik? Udah kayak baring kok gitu. Jangan kau balik-balik HP-mu, nanti terbalik pula nanti pelajarannya ya. Ya kan? Kalau tidak terbalik baguslah. Oke, selesai. Ini yang di belakang contoh-contoh aja lah. Contoh berita acara survei harga ini semua ada di lampiran Juknis ya. Ini contoh lagi. Udah dikasih contoh, udah dikasih Juknis, dikasih gaji walaupun kadang terlambat. Ya. Dikasih kesempatan jadi orang baik, perbaiki masyarakat. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan? Ya, kesempatan itu, jarang orang dikasih kesempatan kayak kalian. Dikasih kesempatan baik-baik supaya bisa dapat amal jariah, dikasih gaji pula. Pelatihan e-learning, ya, walaupun beli kuota sendiri. Ya, tapi pertanyaan saya begini sebenarnya, ya, teman-teman kalau sudah dikasih kesempatan untuk memperbaiki masalah, kalian kan ngajari, Pak, tidak boleh ada air limbah domestik yang dibuang ke tempat. Itu semua harus diolah, bla 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 dan seterusnya. Makanya kita buat IPAL dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan saya, semua TFL di sini sudah bagus safety tank-nya? Nah, jangan sampai masih ada yang, Pak, kami cubluk, Pak, udah 10 tahun nggak disedot-sedot. Wah, ajarkan yang kalian lakukan dan lakukan yang kalian ajarkan, ya. Itu selalu pesan saya. Jadi, kalau safety tank kalian belum bagus, setelah materi ini, sudah terima gaji nanti, tidak habis untuk lebaran, bikin safety tank, ya. Yang bagus, yang benar, sesuai dengan standar, supaya kalian enak ngomongnya. Begitu masyarakat bilang, Pak konsultan, Pak fasilitator, Ibu fasilitator, sudah bagus ke safety tank Bapak? Oh sudah. Nah, kalau tidak kan gagap jawabnya. Belum. Waduh. Ya. Nanti kalau copy break semua bikin status ya. 2020 TFL Sanimas reguler ganti safety tank. Paten itu. Ya. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Minimal berjanji kepada diri sendiri. Kalau kalian tepati, alhamdulillah. Kalau tidak, urusan kalian dengan Tuhan. Ya. Oke teman-teman, materi ini habis ya. Nah itu contoh-contoh semua. Contoh adendum, contoh terima kasih. Ya. Ini mau pakai moderator apa saya langsung nih? Pakai moderator. Oke, teman-teman, karena ini materi sudah habis, katanya mau lewat moderator, silakan. Kalau mau langsung juga tadi aku langsung. Tapi karena mau moderator, saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Muhammad Ishak Cene. Jadi sudah sampaikan materi Barjas dan adendum dengan penuh semangat tadi dari Pak Ishak. Semoga teman-teman yang ada non jauh di sana bisa menerima dengan baik sebagai bekal teman-teman semua untuk nanti ke lapangan. Baik, teman-teman semuanya, dari hasil tadi materi yang sudah disampaikan Pak Ishak, mungkin dari teman-teman ada yang akan ditanyakan begitu. Mumpung Pak Ishak ada di sini, bisa langsung nanti berinteraksi dengan Pak Ishak. Apa yang teman-teman kalau mau
bertanya bisa angkat jari begitu sehingga nanti teman host untuk bisa men-unmute untuk audionya. Silahkan untuk teman-teman yang akan bertanya ke Pak Ishak, kami beri waktunya. Gini, angkat tangan aja, Pak. Hebat. Angkat tangan aja, Mas, yang kalau yang mau bertanya. Walaupun kalian 3 slide, dilihat semua, itu banyak laptopnya tuh. Wah, ada 7 laptop sini, kelihatan semua kalian. Angkat tangan aja. Oh ya. Pak Setia Laksana, silakan. Dari mana? Nanti dia sebutin ya. Nyebut nama dan asal ya, Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Banten. Oh, dekat kali. Kesini aja. Kita ngobrol. Ya. Dah? Masih ada? Nggak ada batasannya, kecuali tambah uang. Ini kan nggak tambah uang, ditambah kurang aja. Jadi kalau uangnya 500 juta, nah ini maksudnya kalian itu kalau yang dimaksud dalam Perpres penambahan 10% itu kalau ditambah duit. Ini tak ditambah duit, tetap 500. Cuman tadinya ada 79 SR. Pak, ada yang tolak 2, jadi 77. Sekarang yang manhole, yang bak kontrol, yang grease trap 2 ini kamu kemana kan? Oh, larikan ke anu, Pak. Aku bikin saluran drainase di sekelilingnya. Udah. Gitu. Ya. Jadi nggak tambah duit, nggak ada persentasenya. Kecuali kalau ditambah uang, memang di Perpres itu ada yang kalau dulu itu 10% maksimum. Itu tambah uang. Ini kan nggak tambah duit. Ya. Oke? Berubah total pun nggak apa-apa, berubah semua, Pak. Oh, pindah lokasi. Nggak apa-apa, ada Indo. Ya. Ya, bagaimana Mas Tia? Puas? Sip, oke. Atau masih ada pertanyaan? Baik. Ini ada chat pertanyaan Pak Ishak dari Mulyadi, Banten. Ya, Mulyadi. Pertanyaannya, perlukah negosiasi harga untuk pengadaan nol atau sampai 50 juta, Pak? Oh, ya dari Pak Mulyadi. Ya. Silakan Pak Ishak. Oke. Gini, Pak Mul. Kita survei harga nih. Ya kan, dia sudah kasih harga, kita sudah dapat yang paling murah. Ya. Nah, ternyata harga semen itu 49 juta. Oh, berarti kan beli langsung nih. Tapi kita kan tim pengadaan datang sama KSM, mungkin ditemani fasilitator. Bos, banyak kali ku ambil di sini, kasih diskon lah. Ya kan? Oke Pak, ku kasih diskon. Tetapi di nota itu harga diskon. Nah, misalnya menjadi 47. Nah, itu juga negosiasi, Pak. Bisa dibikinkan berita acara? Bisa. Karena ada bukti bahwa ada 2 juta yang sisa dana. Bisa. Banyak sebenarnya yang melakukan ini. Cuma tak dibuatnya berita acara. Karena kenapa? Tidak jelas 2 juta ini kemana. Tahu aku kok dikasih diskon. Tapi tak jelas dari kemana. Maksud aku kalau dikasih diskon, sampaikan Pak ada diskon. 2 juta. Ini nanti terserah teman-teman. Apakah ini akan menjadi swadaya dari masyarakat atau swadaya dari toko. Nggak masalah. Tapi nota pembelian ingat tetap ini. Yang banyak terjadi dikasih diskon tetap ditulisnya ini. Ya, boleh Pak, silakan. Lebih bagus. Jadi pemberdayaan itu adalah memang tempatnya rembuk. Kalau tidak mau, kenapa kita pakai harga bahasa negosiasi harga? Karena itulah bunyi di Perpres. Saya tidak tahu pakai bahasa apa yang benar. Cuman supaya tidak keliru, jadi negosiasi itu adalah berdiskusi terkait dengan harga. Ya, cuma kadang-kadang kalau di pengadaan yang lebih dari 50 juta, negosiasi dilakukan apabila harga penawaran di atas HPS.
Artinya kan nggak mungkin kita bayar dia karena harga di RAB segini. Ya, dibawanya boleh, silakan. Banyak kok yang begini-begini. Oke, kau beli semua sama aku. Ya, ku kasih turun semua harganya dari toko sebelah. Boleh, tapi resmi. Jangan tak resmi. Karena kalau tidak, harga akan ada yang lebih tinggi daripada toko sebelah. Gitu kata teman saya di toko sebelah. Lebih murah belanja toko sebelah. Ya. Oke, Pak Mul. Sip, bisa Pak Mul? Baik. Ya. Ya, sudah terpuaskan Pak Mulyadi ya, jawaban dari Pak Iskak. Baik, teman-teman yang lain mungkin mumpung ini kesempatan langka ini masih ada Pak Iskak di sini. Itu silakan, ada Pak Irwan tuh, ku tengok tuh. Minta contoh format adendum, bisa minta iya, Pak. Ah, minta beli. Ya, minta sama Pasprov. Ya, minta sama teman-teman Pasprov, sama teman-teman advisory. Ada kok itu contoh-contohnya. Ya, mintalah. Ya. Apa-apa. Terus ada lagi nih Pak Iskak dari Pak Afria Dharma, Aceh. Afria Dharma, Aceh. Ya, adendum atau CCO terakhir di saat pekerjaan mau selesai bisa tidak Pak? Begitu pertanyaannya. Terbisa. Pak Aceh, dari Aceh teman-teman, tidak bisa Pak. Adendum hanya bisa dilakukan sebelum RPD 2 keluar. Kenapa tidak bisa? Lo apanya yang mau diadendum udah cair duitnya 100%? Nah, Pak, tapi perubahan terjadi setelah cair 100%. Buatkan berita acara sendiri. Jadi bukan adendum Pak. Karena adendum itu adalah perubahan kontrak antara PPK dan KSM. Kalau sudah cair semuanya dirubah kontraknya tidak ada gunanya. Tapi buatkan berita acara perubahan-perubahan di lapangan. Ya. Kenapa kemarin untuk kegiatan ini harus dari awal memang teman-teman mendeteksi perubahan, karena ini kaitannya dengan pemeriksaan nanti ketika teman-teman diperiksa, kok 20 manhole terjadinya sebelum termin 2, kenapa nggak ada CCO? Itu kan yang periksa bukan kita Pak. Yang periksa adalah teman-teman kita yang memang ditugasi. Itjen, PK, BPKP. Nah, kalau misalnya sudah cair 100, terus ada perubahan di lapangan, ini kan tidak salah lagi, ini sudah cair, Pak, apanya mau diadendum? Nah, buatkan berita acara. Kenapa tidak sesuai? Makanya kalau di kegiatan orang teknis, itu ada namanya Asbul drawing. Ya. Pak Dharma teknik kan? Nah, bikin Asbul drawing. Di Asbul drawing ini kan menjelaskan cuma gambar. Mungkin di belakangnya Asbul drawing ini ada bla bla bla. Berita acara lah, kenapa berubah, kenapa dia menolak, dan seterusnya. Ya, paham lah itu ya. Pak Dharma pasti paham lah itu. Ya kan? Sip? Puas? Ya. Ya. Kurang dengar? Kurang dengar? Ya, kurang besar. Halo? Ya. Silakan. Halo, Pak. Ya. Ya. Itu kan di lapangan, perubahannya ada berapa kali, Pak? Bisa pasang ada perubahan dikit, nanti di pertengahan ada perubahan. Pasti. Apakah kita tunggu sampai finish perubahannya, Pak? Oh. Kalau kita DDO pelan-pelan satu-satu kan banyak kan? Nah, itu kemampuan dan kesepakatan Bapak aja. Bapak mau sebelum termin kedua bikin semua CCO-nya boleh. Kurang kerjaan, setiap berubah bikin CCO. Makanya aku bilang teman-teman aja, ya. Saya memberitahukannya yang benar. Setiap perubahan CCO. Pak, sebelum termin aja Pak, termin terakhir. Oke, bikin CCO-nya, bikin kontrak. Ya. Oke, bisa? Sip. Ya. Oke. Ya. Baik. Oke. Ya. Sudah 3 yang puas. Saya kayaknya hari ini bagian dari pemuas. Yang penting teman-teman puas ya. Jangan sampai tidak puas. Ya, silakan teman-teman yang lain. Pertanyaannya kalau yang belum paham nanti jangan sampai acara selesai masih bingung seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Mumpung masih ada Pak Ishak, ada pertanyaan yang belum jelas, silakan ditanyakan sekarang langsung dengan Pak Ishak.
Tanya aja ya, tanya aja. Yang penting jangan matematika sama bahasa Inggris. Saya masih agak bingung-bingung kalau matematika sama bahasa Inggris. Silakan. Dari tadi laki-laki semua, mana suara perempuan? Ah, ini kan Sanimas pengarus utamaan gender. Ayolah. Ah, bagus juga kalau dengar suara-suara gitu kan. Live loh ini. Ini ada Ibu Nimas nih, ayo. Siapa Ayo, mungkin tanya? Silakan. Siapa aja nih? Silakan. Ibu Nimas Juli. Terus ada Mbak Duna. Mbak Ani. Nih dari Silakan. Dari Aceh, Kepri, Riau, Sumsel, Babel, Lampung, Bengkulu, Banten. Babel ini belum ada suaranya, Babel. Ayo. Ada lagi yang masalah pengadaan yang udah cair termin 70% sudah mengadakan, boleh curhat. Pak, salah rupanya aku kemarinnya. Gimana nih? Gimana nih ini? Kan udah kami laksanakan, udah cair gini-gini. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Jangan takut salah. Yang salah itu karena dia takut. Jangan takut salah. Yang salah itu karena takut. Ya, iya. Salah itu apa parameternya salah? Karena ada yang bilang benar. Ya, Pak Pia Dharma lagi sepertinya, Pak. Mau bicara, silakan Pak. Ya. Ya silakan Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Ini masalah pengadaan, Pak kan? Kami di Aceh ada pipa air itu nggak ada di Aceh, Pak. Ada pipa air limbah yang ada di Medan. Apakah perlu kita subsidi ke toko atau cukup langsung aja ke Medan, Pak? Pipa di Aceh ada atau boleh toko Medan aja langsung? Boleh. Gini. Walaupun toko di Medan, jangan cuma satu. Mana tahu toko yang di Jawa lebih murah. Karena gini, kalau satu enak-enak aja dia kasih harga kan, tak ada pembandingnya. Tetapi kalau teman-teman KSM didampingi fasilitator sudah mengundang minimal 3, habis batas waktunya, cuma satu yang masukkan penawaran, itu aja yang dibuka. Buka penawaran. Ini pipanya masih di bawah 50, Pak. Oh, boleh. Apakah kita subsidi toko sebagian di Siap. Aceh, sebagian di Medan? Ya, langsung aja kalau di bawah 50 langsung aja lah. Oh, gitu. Iya. Tak perlu undang-undang 3. Kalau 50 juta, 49 sekian, langsung beli sana. Tapi teman-teman sudah harus tahu ya, bahwa di toko ini nggak ada, di toko ini nggak ada. Ada satu di sana, mahal kali. Karena pengangkutan. Ya udah. Tetap ada berita acaranya. Ingat, setiap ada itu rembukan bahwa kami, tadi kan saya bilang, tim pengadaan melakukan survei material di sekitar lokasi. Dikembangkan karena tak ada. Berita acaranya. Artinya, dari awal memang nggak ada cuma satu. Cuma di Medan. Ya kan? Gitu, Pak. Adanya di luar itu dan sudah pasti harganya mahal. Bisa? Sip, silakan. Ya. Jangan pakai bukan pipa air limbah ya, enggak boleh. Harus pipa air limbah. SNI. Ya, masih ada lagi? Pak Afrian sudah cukup? Itu ada yang mau nitip tuh, Pak Ria Dharma. Aku dengar bisik-bisik, tanya lagi. Silakan. Ada sebagian lokasi Pak kan, pipa 6-nya lebih 50. Pipa 4-nya nggak sampai 50. Itu sama-sama pipa air limbah. Apakah pipa yang kita buat lelang cuma pipa yang lebih 50, pipa yang lebih nggak usah kita buat? Boleh. Jadi gini, ada 2 metode ya. Sekarang dia 1 RPD atau tidak? Halo, 1 RPD atau tidak? 1 RPD. 1 RPD. Teman-teman, sekarang saya kasih pilihan. Mau SPK karena ada 2 model, mau yang langsung 1 SPK. Ini masih dimungkinkan kalau sama-sama pipa. Mau sekaligus pengadaannya, boleh. Atau mau dipisah antara pipa 4 dengan pipa
Bisa. Nah, saran saya untuk yang ini karena sama-sama sejenis, coba tanyakan ke PPK-nya, jangan sampai ada potensi yang memberatkan mereka karena ini pipa loh, cuma beda dimensi. Ya, beda antara pasir dengan kerikil dengan semen. Ini beda material. Iya kan? Paham? Nah, sebenarnya kalau ini pipa 4, pipa 6 dan aksesorisnya itu bisa satu. Ya. Kecuali dia beda RPD. Ah, kalau beda RPD lain lagi. Bisa. Kenapa kalau beda RPD bisa lain lagi? Karena memang ini kan pemberdayaan, Pak. Kenapa dikasih duluan uangnya 70% nggak ada pekerjaannya? Karena dia tidak boleh ngutang. Ya, jangan belanjakan yang boleh ngutang. Pak, tapi ini kan jauh dari Medan. Boleh nggak kami sekaligus khusus pipa ini membuatkan perjanjian bahwa dia tetap SPK tapi pembayaran 2-3 kali? Nggak masalah, silakan aja. Yang ini ya, yang ini. Ya, karena walaupun ku bilang alam setempat, ini pasti tak ada di lokasi. Ya kan? Nah, gitu. Boleh, diskusikan aja lah kalau ini. Kalau ini boleh, ini yang kadang-kadang teman-teman ada istilah, saya agak alergi menggunakan karena banyak yang mensalahgunakan. Kalau ku bilang pemaketan, ini kan bisa dipaketkan. Ya, nah, tapi ada yang karena ada istilah pemaketan, dia paketkan semen, besi, paku, tegel kalau ada, dan seterusnya dia satu paketkan. Nah, ini yang keliru. Ya, barang sejenis itu bukan sama-sama barang pabrikan. Misalnya pipa dia kan sejenis. Kalau satu RPD, aksesorisnya dia kan sejenis. Itu bisa aja untuk pemaketan. Tapi kalau ini bukan pemaketan. Makanya saya agak alergi menggunakan pemaketan karena ada yang salah gunakan. Ya. Jadi kalau pipa tadi tidak bisa juga, Pak, kan? Bisa. Satu RPD cuma pipanya tidak bisa kalau satu kali lah. Ya. Bisa. Ya. Oke. Pak Dharma, ingat ya. Oke. Ini bisa dipaketkan, bisa juga langsung kalau dia beda RPD. Tapi kalau satu RPD, saran saya lebih bagus dipaketkan supaya tidak menimbulkan apa ya. Wah, sengaja ini. Yang pipa 4 dia beli langsung, banyak diskonnya. Ya, itu kadang-kadang kecurigaan orang, ya. Gitu. Oke, ya. Ya. Ya, oke, Pak. Sip. Mantap, Kalau Pak Pak Mul Adrian. mau nanya, Pak Mul. Wow, mantap kali tuh rokok. Silakan yang mau merokok, tapi jangan di depan kamera, ya. Nanti dilihat kok panitia. Wah, ini tak merokok pula, ya. Sembunyi-sembunyi sedikit. Baik, Pak Siska, ini ada pertanyaan dari Pak Horizon Agustian Ya. dari Bengkulu ya. Seandainya volume total pasangan batu 50 meter kubik, apakah boleh 10 meter kubik masukkan swadaya, 40 meter kubik volume tetap di RAB? Gini, maksudnya volume pekerjaan 50 meter kubik. Terus? Apakah boleh 10 meter kubik masukkan swadaya, kemudian 40 meter kubik volume tetap di RAB? Boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau mereka ini nyumbang ya, masyarakat ini ya, termasuk material dan tenaganya. Iya Pak Horizon. Ada uang dari masyarakat, sebagian untuk ada semen, taruhlah gini, dia punya semen, dia mau mengerjakan sendiri, ada sisa pasir dari sana, khusus untuk 10 meter kubik ini mereka mau kerja. Swadaya, tidak masuk dalam RAB. Boleh Pak. Jadi teman-teman, pertanggungjawaban uang 500 juta itu tetap antara KSM dan PPK. Tetapi begitu selesai program, ada RAB swadaya, ternyata setelah digabung 650 juta totalnya. Tidak apa-apa, Pak. Apa artinya? Ternyata kepedulian masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Banyak masyarakatnya nyumbang 100 juta. Ini juga evaluasi bagi kami bahwa kadang-kadang kan kenapa nggak jalan? Masyarakat tidak peduli. Mana tidak peduli? Kalian tidak gali kepedulian itu. Ya. Nah ini juga ada tadi kulihat. Lelang diadakan satu item, apa banyak item material Pak? Loh. Per satu-satu juga bisa.
Kecuali yang sejenis kayak pipa tadi. Jadi ini ingat ya, pokoknya 50 juta ke bawah itu pengadaan langsung bisa beli. Nggak ada lelang sebenarnya karena 200 juta ke atas. Yang ada itu pengadaan tapi pakai SPK. Ini Bu Suratmi dari Lampung. Ya. Ibu Suratmi dari Lampung itu per material untuk pembelian. Ya apa yang boleh dipaketkan? Material sejenis pipa 4, pipa 6, aksesoris. Sah. Tapi jauh Pak. Nah ini ada kadang-kadang gini. Ya. Tidak ada satupun material di situ dan sangat jauh. Kalau kami mau bolak-balik membeli satu material Pak, itu tidak cukup 5% biaya KSM. Nah itu baru boleh. Tapi ingat ada justifikasi khusus. Ya. Lampung ya. Lampung kan dari daratan semua. Ya, misalnya Lampung. Nih. Kepri. Kepri ini lokasinya misalnya di Natuna. Pak tidak ada penjual material di Natuna. Hanya ada di Batam. Ah itu bolehlah mereka paketkan sir, semen dan seterusnya karena ini kalau setiap beli di sana, repot. Jadi dia langsung satu kali dengan toko di sana. Tapi ini perjanjian pengadaannya, pembayarannya boleh beberapa kali. Ingat tadi yang saya bilang itu ada, jadi kalau pengadaan langsung yang 0 sampai 10 juta, bukti perikatan, bukan bukti pembelian loh ya. Bukti perikatannya nota dan si misalnya tadi semen 49 juta. Bukti perikatannya antara KSM dengan toko ini adalah nota atau kwitansi. Ini yang 49. Tapi cara bayarnya tidak satu kali. Boleh. Karena beberapa kali datang kena dekat, dia mengambil sesuai kebutuhan dan setiap kebutuhan dibayar bisa. Tapi perjanjiannya di awal bahwa 49 juta ini saya ambil di situ. Itu bisa. Ya. Kalau dia ada di sekitar lokasi, tidak usah banyak material, per material. Oke, Bu Surahmi? Lampung, paham ya? Oh, siap. Sudah paham Bu Suratmi ya? Penjelasan dari Pak Ishak? Lampung. Salam sama PPK-nya. Kalau PPK-nya siapa ya? Lupa saya. Si ini yang orang Aceh. Orang Aceh ya? Ya. Baik, masih ada waktu 5 menit. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman semua? Seandainya pulih apakah bisa masuk suara ya? Oh ya, udah. Satu lagi. Satu lagi pertanyaan. Satu lagi lah. Dari ibu-ibu nih, baru satu tadi yang bertanya. Silakan ibu-ibu. Salam sama Pak Ulil ya, Bu Rahmi. Nanti kalau ada kendala tanya balik sama Pak Ulil. Atau jangan-jangan ada beliau di sini. Biasanya ada staf PPK. Ada lagi? Satu orang aja. Masih ada satu nih Pak. Silakan. Pertanyaan yang lewat chat. Dari Pak Sahrian Fahri. Apakah pengadaan di luar daerah seperti pipa harus menggunakan nama toko atau penyedia di lokasi kabupaten kota setempat, Pak? Enggak. Nama tokonya. Nama penyedianya. Kalau penyedianya misalnya di Jawa dan itu memang langsung dari sana silakan. Tapi kalau ada supplier di daerah situ, pakai nama supplier itu juga bisa. Jadi jangan mengundang nama pabriknya di Jawa, tapi ada suppliernya yang diundang. Dan rata-rata penyedia besar juga. Kalau Bapak bisa mengundang di Jawa, ini akan diadakan di mana nih? Kabupaten mana dia? Provinsi mana? Pak Sahrian Fahri. Dari provinsi mana? Aceh, Pak. Aceh. Aceh. Ya udah. Ada perwakilannya di Aceh, nama yang di Aceh, jangan nama yang di Jawa. Dia juga akan mengatakan silakan hubungi supplier kami di Aceh. Gitu. Nggak ada, silakan hubungi supplier kami yang ada di Medan. Ya. Kalau dari Jawa lama kali nanti kontainernya, ya. Walaupun siapa tahu dia punya stok di Medan atau di Aceh, ya. Oke.
Baik, mungkin Cukup sudah ya? cukup pertanyaan dari dari teman-teman TFL. Oke. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak teman. Ya. Sebelum ditutup sama moderator, terima kasih banyak teman-teman ya sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat, jaga kesehatan, ingat protokol COVID ya. Nah, kalau kumpul-kumpul kayak gini ada aku tengok yang nonton bareng lebih dari 3 orang, jaga jarak, pakai masker ya, pakai masker. Tak dilarang, walaupun tadi moderator bilang tak boleh. Ya, tapi pakai masker ya. Nah, ingat menjaga kesehatan, sering cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Karena teman-teman akan mengingatkan ke KSM untuk tetap mencuci tangan, pakai masker, dan jaga kesehatan. Jangan sampai teman-teman tidak menjaga kesehatan ya. Seperti tadi pesan Pak Direktur, walaupun kita harus berbuat dalam kondisi seperti ini, kita juga harus tetap menjaga kesehatan untuk keberlangsungan suksesnya program Sanimas ini. Karena Sanimas ini salah satu kegiatan padat karya yang diharapkan dapat menambah, walaupun tidak banyak, kalau memang banyak alhamdulillah, perekonomian di tingkat masyarakat akibat COVID-19. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Ishak yang sudah menyampaikan materi Barjas dan Adendum. Semoga materi yang sudah disampaikan Pak Ishak tadi dapat menjadi bekal bagi teman-teman TFL semua nanti ketika ada di lapangan. Saya ingatkan teman-teman, sebelum acara saya tutup, teman-teman kami mohon untuk dapat mengisi lembar evaluasi. Karena ini nanti lembar evaluasi juga menjadi absen kedua bagi teman-teman semuanya, apakah mengikuti sampai selesai atau tidak. Jadi kami mohon sebelumnya teman-teman untuk dapat mengisi lembar evaluasi yang sudah disampaikan oleh host, sehingga nanti dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi kami. Baik, setelah nanti kita istirahat sebentar, nanti akan ada materi kedua, yaitu manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan konstruksi yang insya Allah nanti akan dimulai pada jam 13. Baik teman-teman semuanya, Pak Ishak, teman-teman, kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.